Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Absennya Marc Marquez dari seri MotoGP Malaysia 2025 menjadi salah satu pembicaraan utama di dunia balap motor. Pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat, menilai bahwa ketidakhadiran sang juara dunia memberikan dampak besar terhadap jalannya balapan di sirkuit Sepang yang digelar pada 24-26 Oktober lalu. Menurutnya, absennya Marquez membuat kompetisi terasa lebih hidup, dinamis, dan sulit diprediksi. Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, tengah berkutat dengan cedera serius usai mengalami kecelakaan di MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika beberapa pekan sebelumnya. Kecelakaan itu menyebabkan fraktur pada bagian pangkal bahu kanan serta cedera ligamen yang memaksa pembalap asal Spanyol itu menutup musim lebih awal. Berdasarkan laporan resmi, Marquez dipastikan absen hingga akhir musim 2025 demi pemulihan total. Meski begitu, kabar baiknya, Marquez sudah terlebih dahulu mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Ia memastikan gelar tersebut setelah finish sebagai runner-up di 2 seri beruntun, yakni di Jepang dan Thailand. Raihan poin tersebut membuat posisinya tak terkejar di klasemen, sekalipun ia harus absen di sisa seri musim ini. Namun, bagi dunia MotoGP, absennya Marquez tetap menjadi peristiwa besar. Carlo Pernat menilai, ketiadaan sang juara dunia bukan hanya kehilangan satu pembalap bintang, tetapi juga mengubah dinamika balapan secara keseluruhan. Sejak Marc Marquez cedera, saya melihat munculnya semacam turnamen kecil di antara para pembalap. Semua tampak lebih bersemangat dan agresif di lintasan, ujar Pernat, dikutip dari GP1. Balapan di Malaysia berlangsung lebih hidup dan tidak mudah ditebak. Ini pertanda bahwa ketika dominasi satu pembalap berkurang, kompetisi justru menjadi lebih menarik. Ucapan Pernat bukan tanpa alasan. Balapan di Malaysia membuktikan bagaimana peta persaingan berubah drastis tanpa kehadiran Marquez. Dalam race utama, Alex Marquez, adik kandung Marc, tampil luar biasa dan berhasil meraih kemenangan, disusul Pedro Acosta di posisi kedua serta Joan Mir di posisi ketiga. Hasil ini terasa seperti simbol pergantian dinamika. Para pembalap yang biasanya berada di bawah bayang-bayang Marquez kini mendapat kesempatan untuk tampil maksimal. Sesi latihan dan kualifikasi juga memperlihatkan hal yang sama. Pembalap-pembalap top seperti Francesco Bagnaia sempat kesulitan menemukan ritme terbaik mereka. Tanpa sosok Marquez sebagai tolok ukur kecepatan, banyak tim harus menata ulang strategi dan pengaturan motor mereka. Biasanya, semua orang punya acuan pada Marquez. Dia seperti patokan dalam hal kecepatan dan konsistensi. Tanpa dia, tim-tim besar tampak sedikit kehilangan arah di awal pekan, ujar Pernat menambahkan. Absennya Marquez juga menimbulkan efek domino bagi pabrikan tempatnya bernaung. Tim kehilangan masukan penting dari pembalap yang dikenal sangat detail dalam menganalisis performa motor. Padahal, data dan umpan balik dari Marquez selama balapan sering menjadi kunci pengembangan mesin dan strategi tim. Dalam beberapa sesi di Malaysia, terlihat bagaimana performa timnya sedikit menurun tanpa kontribusi langsung sang juara dunia. Meski demikian, dari sisi hiburan dan kompetisi, situasi ini justru menjadi berkah tersendiri. Tanpa dominasi tunggal, para penggemar disuguhi balapan yang lebih terbuka dan sulit diprediksi. Pembalap-pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tampil lebih agresif, sementara pembalap berpengalaman seperti Joan Mir dan Maverick Vinales memanfaatkan kesempatan untuk kembali bersaing di posisi terdepan. Menurut Pernat, 2 seri tersisa musim ini, termasuk penutup di Valencia, akan menjadi ajang pembuktian bagi para pembalap lain untuk menunjukkan kemampuan sejati mereka tanpa bayang-bayang Marquez. Setelah Marc cedera, turnamen kecil ini seperti babak baru dalam musim 2025. Semua pembalap kini merasa punya peluang lebih besar untuk menang, ucapnya. Saya yakin puncaknya akan terjadi di Valencia nanti. Bagi Marquez sendiri, musim 2025 tetap akan dikenang sebagai salah satu pencapaiannya yang luar biasa. Ia mampu memastikan gelar juara dunia sebelum musim berakhir, menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang tahun meskipun sempat mengalami tekanan dari pembalap muda seperti Acosta dan Martin. Namun, kecelakaan di Indonesia mengingatkan semua pihak bahwa risiko cedera tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia MotoGP.
Kini, fokus utama tim medis dan manajemen Marquez adalah memastikan proses pemulihannya berjalan sempurna agar ia bisa kembali bugar untuk musim 2026. Tim menyatakan tidak akan memaksakan sang pembalap untuk tampil lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, para pesaingnya akan memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan posisi mereka di papan klasemen. Selain perebutan posisi kedua dan ketiga di klasemen pembalap, persaingan antara pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Honda juga semakin memanas di penghujung musim. Secara keseluruhan, absennya Marc Marquez bukan sekadar kehilangan satu pembalap besar, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika MotoGP. Kompetisi menjadi lebih terbuka, strategi lebih beragam, dan adrenalin penonton pun meningkat karena hasil balapan sulit ditebak hingga lap terakhir. Carlo Pernat menilai situasi ini sebagai fase positif bagi MotoGP. Kadang, ketika ikon besar seperti Marquez absen, justru lahir semangat baru dari para pesaingnya. Kita melihat pertarungan yang lebih jujur, tanpa bayang-bayang dominasi, katanya. Dengan 2 seri tersisa, dunia MotoGP kini menatap penutup musim dengan penuh antusiasme. Meski tanpa sang juara dunia di lintasan, semangat kompetisi tetap menyala, dan mungkin, inilah warna baru yang selama ini ditunggu para penggemar balap motor di seluruh dunia. Dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang, Minggu, 26 Oktober 2025, muncul kejutan besar yang sekaligus menyelamatkan kebanggaan pabrikan Ducati. Alex Marquez, yang telah memastikan runner-up musim 2025, tampil luar biasa dan keluar sebagai pemenang lomba utama. Sementara itu, absennya rekan setimnya Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menjadi kendala nyata bagi pabrikan tersebut. Di sisi lain, Francesco Bagnaia yang dalam situasi seharusnya bisa memberi performa bagus, justru gagal mempersembahkan podium meski sempat menjanjikan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa bangganya terhadap kemenangan Alex Marquez dan bagaimana tim berhasil menjaga muka Ducati di momen penting. Namun, ia tak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi tim, terutama karena absennya Marc Marquez dan kondisi Bagnaia. Balapan di Malaysia berlangsung dalam kondisi cuaca cerah dan persaingan yang sengit. Alex Marquez, pembalap Gresini Racing yang memakai motor Desmose Edici EP24 dengan dukungan pabrikan, langsung mengambil posisi pimpinan sejak awal. Sementara Bagnaia yang mengawali balapan dengan pole sempat memimpin, namun kemudian disalip Alex pada lap kedua dan mulai tertinggal dalam persaingan. Ketika Alex mulai menjauh, Bagnaia justru harus terlibat duel dengan pesaing seperti Pedro Acosta yang kemudian berhasil menyalip Bagnaia di lap 13 untuk merebut posisi kedua. Malang bagi Bagnaia, 3 lap menjelang finish, motor yang dikendarainya mengalami masalah teknis, ban belakang mengalami kebocoran, dan ia terpaksa masuk pit, akhirnya gagal finish dan tanpa poin. Di lain pihak, Alex Marquez tampil dominan dan berhasil finish sebagai juara. Pedro Acosta finish di posisi kedua dan Joan Mir memanfaatkan momen tersebut untuk naik ke podium ketiga. Bagi Ducati, kemenangan Alex Marquez di Malaysia adalah momen penting, sekaligus menyelamatkan muka pabrikan. Dengan Marc Marquez yang telah memastikan gelar dunia, namun kemudian harus absen karena cedera bahu serius yang dipastikan hingga akhir musim. Dall'Igna mengatakan ia dan tim sepenuhnya mendukung keputusan Marc absen sampai akhir musim demi pemulihan optimal. Ketidakhadiran Marc yang menjadi tulang punggung tim selama musim ini, jelas menimbulkan tekanan ekstra. Tanpa Marc, beban performa makin bertumpu kepada Bagnaia dan pembalap lain. Dall'Igna sendiri menyebut bahwa mereka akan mengevaluasi semua data teknis dengan ketenangan dan kesabaran terkait performa Bagnaia yang belum konsisten. Gigi Dall'Igna tidak menampik bahwa kondisi ini menjadi alarm bagi Ducati. Ia menyatakan bahwa weekend seperti Indonesia sebelumnya memang sulit dicerna dan tim harus diingatkan bahwa tidak ada yang mudah, meski Ducati dikenal dominan. Dan dengan kemenangan Alex di Malaysia, mereka menunjukkan bahwa ketika segala sesuatu berjalan di tempatnya, tambahkan unsur keberuntungan dan ketahanan, maka Ducati tetap bisa bersinar. Dari sisi teknis,
Dalinya sempat mengungkap filosofi Ducati yang mengedepankan metode ilmiah dalam pengembangan motor mereka. Ia menegaskan bahwa Ducati telah membawa metode ilmiah ke dalam MotoGP dan itu menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka. Namun, meskipun filosofi itu dipegang teguh, kenyataan di musim 2025 menunjukkan bahwa dominasi tetap harus dibarengi dengan keberlanjutan, adaptasi cepat dan konsistensi pembalap. Kemenangan Alex di Malaysia merupakan kelegaan sekaligus konfirmasi bahwa Ducati tetap memiliki kesempatan untuk menutup musim dengan catatan positif. Alex Marquez yang selama musim ini naik podium dan memenangkan sejumlah balapan, menunjukkan bahwa tim satelit atau unit yang relatif lebih bebas tekanan dapat tampil gemilang ketika pabrikan berada di bawah tekanan besar. Sementara itu, Bagnaia harus dipandang sebagai titik pertanyaan utama. Walaupun ia memiliki materi motor dan dukungan pabrik, performanya belum mencapai harapan penuh. Satu hal yang dipahami Dalinya ketika mengatakan bahwa Bagnaia kurang memiliki tajam, pick up, untuk benar-benar menantang posisi teratas. Ducati tidak menyalahkan secara langsung mekanik atau motor saja. Justru fokusnya adalah bagaimana pembalap bisa mengeksekusi dengan konsisten. Di sisi organisatoris, absennya Marc hingga akhir musim memang menjadi kerugian strategis, tidak hanya karena potensi kemenangan yang tertunda, tetapi juga karena momentum pengembangan dan pengumpulan data teknis yang hilang. Dalinya memandang hal itu dengan realisme, kami menyadari bahwa kehadirannya di lintasan sangat penting bagi kami, tetapi prioritas utama adalah pemulihan dan kembali dalam kondisi 100% untuk musim depan. Meski demikian, kemenangan Alex di Malaysia telah memberi Ducati bahan perayaan kecil, bahwa tim masih bisa mengangkat kepala ketika tekanan besar mendera. Bagi Dalinya, momen ini bukan semata tentang satu kemenangan, melainkan tentang menegaskan bahwa Ducati mampu bangkit dan tetap bersaing dalam kondisi apapun. Melihat ke depan, Ducati akan menggunakan hasil ini sebagai batu loncatan untuk seri selanjutnya, sambil tetap mempersiapkan musim 2026 dan regulasi baru yang akan datang. Dalinya kerap menekankan bahwa perkembangan motor dan adaptasi ke regulasi masa depan menjadi bagian penting dari strategi pabrikan. Secara keseluruhan, Ducati, melalui Dalinya, menunjukkan sikap campuran antara kebanggaan dan kewaspadaan. Kebanggaan karena kemenangan Alex memberi sinyal positif. Kewaspaan karena absennya Marc dan masalah teknis Bagnaia menuntut tindakan cepat dan evaluasi mendalam. Di padek Ducati, momentum kemenangan Malaysia bakal menjadi salah satu titik referensi untuk evaluasi musim ini, sekaligus penanda bahwa di tengah tantangan besar, mereka masih bisa meraih hasil gemilang. Pada akhirnya, kemenangan di Malaysia bukan hanya soal podium atau angka, melainkan soal mentalitas dan sinyal, bahwa Ducati tidak akan menyerah, bahkan ketika sang bintang, Marc Marquez, harus absen, dan ketika tandem utama, Bagnaia, belum memberikan hasil maksimal. Gigi Dalinya dan seluruh tim Ducati bisa bernafas sedikit lega. Mereka telah menjaga muka, tetapi perjalanan masih panjang menuju puncak dan kejuaraan musim depan. Penuh kontroversi terkait kegagalan finish Francesco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025 yang kini memunculkan protes keras terhadap bos Dorna Sports. Francesco Bagnaia semula menjalani akhir pekan yang seakan sempurna di sirkuit Sepang pada seri MotoGP Malaysia 2025. Dari sesi kualifikasi, ia mencatat polter straight yang mengukuhkan superioritasnya di lintasan. Bahkan dalam sprint race, Bagnaia tampil dominan dan memenangi balapan tersebut. Namun di balapan utama, harapan itu buyar. Saat tersisa 3 lap, motor timnya, Ducati Lenovo Team tiba-tiba kehilangan performa. Ia melebar, menengok ke arah belakang, kemudian memilih mundur ke garasi. Penyebabnya segera terungkap. Pihak pemasok ban, Michelin, mengonfirmasi bahwa ban belakang motor Bagnaia mengalami kebocoran. Terdapat lubang di bagian tengah ban, yang menyebabkan tekanan ban anjlok hingga antara 0,6-0,7 bar, jauh di bawah kondisi optimal. Michelin menyatakan lubang itu diduga akibat serpihan karbon atau potongan material di lintasan, yang menembus ban Bagnaia. Bagnaia sendiri menyampaikan bahwa pada lap ke-12 ia mulai merasakan ada yang aneh. Namun awalnya mengira bahwa itu hanya gejala keausan ban. Belakangan setelah melihat data, ia mengetahui bahwa bukan strategi ban yang salah, ban belakangnya benar-benar bermasalah.
Akibat kejadian ini, Bagnaia yang sedang berada di posisi ketiga saat balapan menjelang akhir, harus rela mundur dari race. Dampaknya tak hanya untuk seri Malaysia, posisi podium yang seakan menanti pun lenyap. Karena mundurnya ia, posisi ketiga yang semestinya bisa diraih Bagnaia akhirnya direbut oleh Joan Mir. Lebih jauh lagi, dalam klasemen sementara kejuaraan, Bagnaia kini harus rela berada di posisi keempat dan tertinggal 5 poin dari Marco Bezzecchi yang finish ke-11 di seri ini. Sesuatu yang untuk tim Ducati dan Bagnaia sendiri tentu sangat mengecewakan. Di tengah sorotan itu, kemarahan Bagnaia dan timnya mulai mengarah kepada pihak Dorna sebagai penyelenggara dan regulator kejuaraan. Bagnaia secara tak langsung mengkritik keputusan-keputusan yang menurutnya membiarkan situasi teknis seperti ini muncul, bahwa faktor eksternal seperti kondisi lintasan dan kerapuhan ban yang tak sepenuhnya diantisipasi oleh penyelenggara membuat pebalap dengan potensi tinggi dirugikan. Walaupun belum ada pernyataan terbuka yang menyebut protes keras secara langsung kepada Dorna, sejumlah sumber menyebut bahwa tim Ducati siap mempertanyakan tanggung jawab promotor kejuaraan dalam menjaga kondisi balapan secara menyeluruh, termasuk setelan teknis dan kebersihan lintasan. Poin kritik utama mengarah pada beberapa aspek. Pertama, bagaimana sebuah ban dari pemasok tunggal bisa mengalami lubang cukup besar di tengah balapan tanpa terdeteksi lebih awal. Jika ban telah bocor sejak lap ke-12 seperti pengakuan Bagnaia, mengapa tak ada intervensi teknis atau pengamanan yang lebih cepat untuk menghentikan potensi kecelakaan? Kedua, faktor lintasan, serpihan karbon atau material lain disebut sebagai penyebab lubang ban Bagnaia. Mengapa serpihan itu masih berada di lintasan setelah kecelakaan sebelumnya? Apakah prosedur pembersihan lintasan dan audit teknis sebelum balapan sudah memadai menurut standar kejuaraan? Kritik ke Dorna muncul di titik ini, bahwa tanggung jawab penyelenggara tak cukup menutup celah sehingga unsur eksternal seperti material tajam bisa tetap membahayakan. Terkait hal ini, Bagnaia dan Ducati merasa bahwa kehilangan peluang podium bukan semata karena kesalahan pembalap ataupun tim, melainkan karena faktor yang berada di luar kendali yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pemasok. Meski Ducati tak menyebut secara spesifik nama Dorna atau menyudutkannya secara terbuka, nada kekecewaan yang disampaikan Bagnaia sangat jelas. Hari ini kami kurang beruntung, karena ban belakang kami kempes. Ini terjadi di lap ke-12 dan kemudian, sedikit demi sedikit, tekanan ban terus menurun. Pernyataannya menegaskan bahwa ia tidak ingin menyalahkan strategi ban ataupun motor, melainkan menyebut bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi, implikasi bahwa protokol pencegahan harus lebih kuat. Untuk Dorna sendiri, ini adalah momen yang sulit. Promotor kejuaraan saat ini menghadapi tekanan untuk memastikan bahwa semua komponen teknis dan operasional balapan berada dalam standar tertinggi. Ketika ban bocor, satu dari komponen paling krusial bagi keselamatan dan performa pembalap, muncul dalam balapan besar, muncul pula keraguan publik apakah semua aspek kontrol telah dijalankan dengan maksimal. Bagi Bagnaia yang sedang dalam perjuangan memperebutkan gelar, kejadian ini bisa menjadi titik balik yang sangat mahal. Podium yang hilang artinya poin yang hilang, momentum yang terganggu, dan tekanan yang meningkat menjelang ronde terakhir musim ini. Walaupun Bagnaia masih unggul dalam sesi kualifikasi dan sprint, insiden ini menghapus kesempatan meraih hasil maksimal di seri Malaysia. Di sisi psikologis, efeknya juga terasa. Seorang pembalap yang selama ini menunjukkan performa dominan mendapati dirinya harus relakan hasil karena faktor yang di luar kendali tim. Tekanan untuk kembali bangkit di seri berikutnya akan sangat besar. Ducati tak hanya harus memperbaiki kondisi teknis, tapi juga bekerja keras agar kepercayaan pembalap tak tergoyahkan oleh insiden semacam ini. Kedepan, akan sangat menarik untuk melihat apakah Dorna akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini dan apakah akan ada investigasi lebih lanjut terhadap protokol penyelenggaraan, kondisi lintasan, dan pemasok ban. Apakah posisi pemasok tunggal Michelin juga akan dipertanyakan jika isu ban menjadi semakin sering muncul? Sebelumnya, perdebatan tentang suplai ban di MotoGP telah muncul, meski tak spesifik kejadian ini, tentang bagaimana pembalap dan tim merasa bahwa aspek ban terkadang memiliki margin risiko yang cukup besar terhadap hasil balapan. Bagi Bagnaia sendiri, musim ini masih menyisakan beberapa seri. Insiden Malaysia tentu bukan akhir dari segalanya, namun peluang yang hilang di Sepang bisa jadi faktor penentu dalam perebutan gelar. Apabila tim dan pembalap tak membalik momentum dengan cepat, maka kejadian ban bocor ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan rival-rivalnya. Singkatnya, insiden ini menjadikan isu teknis,
ban bocor karena potensi material tajam di lintasan, sebagai pemicu kekecewaan besar dari Bagnaia dan tim terhadap standar penyelenggaraan balapan dan tanggung jawab promotor. Meski Dorna belum dikritik secara agresif secara publik, tekanan untuk perbaikan sudah nyata. Bagnaia kehilangan podium bukan karena kesalahan dirinya secara langsung, namun karena kondisi yang harusnya bisa diantisipasi oleh penyelenggara dan pemasok teknis, kondisi yang kini menjadi fokus perhatian dalam dunia MotoGP menjelang akhir musim. Go.